Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan sistem endokrin dan hormon, pengaruhnya terhadap fungsi tubuh. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama ada Nabila Putri Pinata, kedua Siti Khairiah, dan terakhir Jaskian Fadila Kaidun. Pendahuluan, sistem endokrin adalah sistem kelenjar yang bekerja pada tubuh manusia yang dihasilkan sekresinya langsung ke dalam darah tanpa melewati duktus atau saluran dari sekresi, reproduksi, pertumbuhan, kekebalan tubuh, dan menjaga keseimbangan fungsi internal. Hormon adalah zat kimia yang dibawa dalam aliran darah ke jaringan dan organ, kemudian merangsang hormon untuk melakukan tindakan tertentu. Sistem endokrin sangat berpengaruh pada banyak proses kehidupan yang melibatkan seperti seorang pakar. Fungsi sistem endokrin. Sistem endokrin berfungsi untuk mempertahankan hemostasis selama istirahat dan olahraga. Saraf dan sistem endokrin juga bekerja sama untuk memulai dan mengendalikan gerakan dan semua gerakan yang melibatkan proses fisiologis, di mana sistem saraf bertindak secepat hampir seketika menyampaikan pesan impuls saraf. Sistem endokrin memiliki respon lebih lambat tapi lebih tahan lama dari impuls sistem saraf. Sistem endokrin mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi dan menambah kapasitas tubuh untuk menangani fisik dan psikologis. Secara umum, fungsi kelenjar endokrin adalah yang pertama, menghasilkan hormon. Kelenjar endokrin bertugas untuk menghasilkan berbagai macam jenis hormon yang nantinya akan disalurkan ke darah apabila diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Kedua, mengontrol aktivitas. Kelenjar endokrin bertugas untuk mengontrol aktivitas dari kelenjar tubuh agar dapat berfungsi dengan normal dan maksimal. Tiga, merangsang aktivitas. Kelenjar endokrin juga bertugas untuk merangsang aktivitas kelenjar tubuh untuk kemudian disampaikan ke sistem saraf dan menciptakan suatu efek dari rangsangan tersebut. 4. Pertumbuhan jaringan. Kelenjar endokrin juga mempengaruhi pertumbuhan jaringan pada manusia agar jaringan tersebut berfungsi maksimal. Metabolisme zat. Kelenjar endokrin bertugas untuk mempengaruhi fungsi metabolisme lemak, vitamin, metabolisme protein, mineral, air, dan hidrat dalam tubuh untuk agar optimal. 6. Mengatur metabolisme. Kelenjar endokrin juga berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh, sistem oksidasi tubuh, serta bertugas untuk meningkatkan absorpsi glukosa dalam tubuh dan pada usus halus. Jenis-jenis kelenjar dalam endokrin. Kelenjar dari sistem endokrin adalah sama pada pria dan wanita kecuali untuk testis yang hanya ditemukan pada laki-laki dan ovarium yang hanya ditemukan pada perempuan. 1. Hipotalamus. Hipotalamus sebenarnya adalah bagian dari otak tetapi juga mengeluarkan hormon. Beberapa hormon yang memberitahukan kelenjar hipofisis baik untuk mengeluarkan atau menghentikan mensekresi hormon tersebut. Dengan cara ini, hipotalamus menyediakan link antara sistem saraf dan endokrin. Hipotalamus juga menghasilkan hormon yang secara langsung mengatur proses tubuh. Hormon-hormon ini melakukan pekerjaan kelenjar pituitari yang menyimpan mereka sampai mereka dibutuhkan. Hormon termasuk hormon antidiuretik dan oksitosin. Hormon antidiuretik merangsang ginjal untuk menghemat air dengan memproduksi urin lebih. Oksitosin merangsang kontraksi persalinan di antara fungsi lainnya. Hipotalamus dan kelenjar adalah terletak berdekatan di bagian bawah otak. 2. Kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari seukuran kacang melekat pada hipotalamus oleh tangkai tipis. Ini terdiri dari dua lobus. Seperti bola lobus posterior belakang menyimpan hormon dari hipotalamus, logo anterior depan mengeluarkan hormon hipofisis. Beberapa hormon hipofisis dan efek mereka tercantum dalam tabel di bawah ini. Kebanyakan hormon hipofisis mengendalikan kelenjar endokrin lainnya. Itu sebabnya hipofisis sering disebut master gland dari sistem endokrin. 3. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di dasar otak besar. Kelenjar hipofisis disebut juga master gland karena sekresinya berperan mengatur sekresi kelenjar endokrin lainnya. Keempat, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid terletak di kiri dan di kanan trakea di daerah faring dekat jakun. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin, tridotironin, dan kalsironin. Hormon ini berfungsi mempengaruhi metabolisme sel, mempengaruhi pertumbuhan, dan mempengaruhi perubahan tiroksin. Kelima, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid terletak di sebelah dorsal kelenjar tiroid. Fungsinya menghasilkan hormon paratormon yang bertugas mengatur pertukaran zat kafur, kalsium, dan fosfor dalam darah.
Keenam, kelenjar episifis. Sampai sekarang peranan kelenjar episifis pada manusia belum diketahui. Namun, kelenjar episifis pada katak berfungsi untuk mengatur pigmen melanin. Perannya adalah saat katak dalam kondisi yang tidak menguntungkan, pigmen melanin akan mengumpul dan berakibat kulit katak menjadi pucat. 7. Kelenjar timus. Fungsi kelenjar timus untuk menimbun hormon somatotrofin atau hormon pertumbuhan dalam masa pertumbuhan. Kelenjar timus berhenti bekerja setelah masa remaja. 8. Kelenjar Langerhans. Kelenjar Langerhans terdapat dalam pankreas. Tugasnya menghasilkan hormon insulin. Fungsi hormon ini bersifat antagonis dengan fungsi hormon adrenalin, yaitu mengubah gula menjadi glikogen dalam hati dan otot. Hiposekresi insulin menyebabkan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. 9. Kelenjar suprarenalis. Kelenjar terdiri atas dua bagian, yaitu korteks dan medula. 1. Korteks bagian kulit. Bagian ini menghasilkan mineralokortikoid yang berfungsi menyerap ion Na dari darah dan mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Glukokortikoid yang berperan menaikkan kadar glikogen. Androgen yang bersama-sama dengan kelenjar gonad menentukan sifat kelamin sekunder pada pria. 2. Medula bagian dalam. Bagian ini menghasilkan hormon adrenalin yang berfungsi memacu aktivitas jantung dan menyempitkan pembuluh darah, kulit, serta kelenjar mukosa, mengendurkan otot polos, batang tenggorokan hingga melapangkan pernapasan, menaikkan kadar gula darah dan mempengaruhi pemecahan glikogen dalam hati, glikogenesis. 10. Kelenjar kelamin gonad. Kelenjar kelamin dibagi dua, yaitu pada pria dan wanita. 1. Kelenjar kelamin pria. Kelenjar kelamin pria adalah testis, fungsinya menghasilkan sperma, hormon androgen, dan hormon testosteron. Hormon androgen berfungsi mendukung membentuk pembentukan sperma, mendorong perkembangan pemeliharaan karakteristik seks sekunder jantan. Adapun fungsi hormon testosteron hampir sama dengan androgen. 2. Kelenjar kelamin perempuan. Kelenjar kelamin wanita berupa ovarium yang menghasilkan hormon estrogen, hormon progesteron, dan sel telur ovum. Fungsi estrogen untuk merangsang pertumbuhan dinding uterus, mendorong perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder betina. Fungsi progesteron untuk mengatur pertumbuhan plasenta, menghambat sekresi FSH, dan melancarkan air susu bagi ibu yang menyusui. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.